Halo Sobat Anime! Di video kali ini, Petualang Anime akan membahas spoiler Re:Zero Season 2 part 7,5 yang berisi masa lalu Lewas dan kedatangan Hector. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Pembahasan masa lalu Lewas ini terjadi di pembahasan video part 7 di saat Subaru meminta penjelasan Lewas tentang masa lalu seperti apa yang dihadapinya saat ujian. Lewas Theta lalu menceritakan masa lalu yang dia lihat ketika masuk ke dalam makam. Di suatu desa, terlihat seorang bocah perempuan berpakaian rapi membuat Lewas merasa kurang percaya diri membandingkan pakaian yang digunakannya dengan anak itu. Ternyata bocah berpakaian rapi itu adalah Beatrice. Merasakan tatapan Lewas ke arahnya, Beatrice berkata itu tidak sopan. Tiba-tiba, sosok perempuan berambut putih keluar dari sebuah gubuk. Dia adalah penyihir keserakahan, tokoh penting di desa tersebut. Echidna lalu memarahi Beatrice karena telah bersikap angkuh. Echidna berkata, biarpun Beatrice adalah roh spesial buatan Echidna, itu bukan berarti Beatrice dapat meremehkan orang lain. Dan sebagai hukuman, Echidna akan meminta Geus menceramahi Beatrice sesampainya di dalam mansion Roswaal. Echidna lalu menyebut nama Lewas saat meminta maaf atas perilaku Beatrice. Lewas Meyer merasa sangat bahagia karena namanya diingat oleh penyihir yang sangat dikagumi di desa. Echidna kemudian berpesan kepada Lewas untuk berteman dengan Beatrice. Beberapa hari kemudian, seorang remaja laki-laki menghampiri Lewas dan berkata, "Hei yang di sana!" Merespon panggilan itu, Lewas hampir saja menjatuhkan keranjang pakaian yang sedang dibawanya. Remaja laki-laki itu pun lalu menangkap keranjang yang hampir jatuh itu. Menatap remaja itu, Lewas mengetahui orang yang memanggilnya adalah Roswaal A. Mathers. Walau masih muda, Roswaal telah menjadi kepala keluarga Mathers, dipercaya sebagai bangsawan yang memerintah banyak wilayah, serta menjadi rekan penyihir Echidna yang sangat berkontribusi pada pengembangan Sanctuary. Roswaal kemudian melanjutkan pertanyaan apakah Echidna dan Beatrice sudah berada di Sanctuary? Lewas kemudian menjawab, Echidna dan Beatrice belum tiba di Sanctuary. Roswaal sambil tersenyum berkata, Beatrice adalah anak yang tidak pandai mengutarakan perasaannya. Alasan Beatrice sering berada di Sanctuary adalah untuk berteman dengan Lewas. Merasa heran dengan penjelasan Roswaal, Lewas berkata, dia hanyalah anak desa dan tidak pantas berteman dengan sosok agung seperti Beatrice. Tertawa mendengar jawaban Lewas, tak lama sosok wanita berambut putih tiba di Sanctuary. Roswaal dengan segera menyambut sosok itu. Itu adalah Echidna. Roswaal menyambut kedatangan Echidna dengan menyebut Echidna dengan sebutan sensei. Merasa tidak pernah mengangkat Roswaal sebagai muridnya, Echidna lalu bertanya, sejak kapan aku memberimu gelar sebagai muridku? Dengan percaya diri, Roswaal remaja berkata, dia akan berusaha sekeras mungkin untuk mengubah pola pikir Echidna, sampai Echidna menerimanya sebagai murid. Menunjukkan hasil pembelajaran autodidaknya, Roswaal remaja kini dapat mengendalikan 6 elemen dan menggabungkannya menjadi warna pelangi. Echidna terkesan dengan hasil pembelajaran otodidak Roswaal, membuat Roswaal remaja membusungkan dadanya sebagai tanda kepuasan atas hasil jerih payahnya. Tak lama, Beatrice terus menempel pada Lewas, seraya menunjukkan ketidaksukaannya bersama Lewas. Akan tetapi, tindakan Beatrice justru bertolak belakang dan terus mengikuti kemanapun Lewas pergi. Memotong cerita itu, akan tetapi ingatan yang diterima oleh Lewas Theta dalam ujian terpisah-pisah dan sulit mengatur secara kronologinya. Subaru terkejut dan tidak bisa membayangkan saat Echidna masih hidup dan berjalan layaknya orang normal. Karena Subaru sudah pernah melalui ujian tahap pertama, Subaru lalu memaksa Lewas untuk menceritakan memori buruk dari masa lalu yang ditampilkan dalam ujian. Seketika ekspresi Lewas berubah sedih dan berkata, memori yang diperlihatkan selanjutnya berkaitan dengan kehancuran Sanctuary. Tak lama setelah pertemuan hangat itu, tiba-tiba seluruh penduduk Sanctuary beserta Echidna dan Roswaal merasakan aura yang jahat datang ke sana. Merasakan kehadiran yang buruk, Roswaal remaja meminta Echidna untuk segera meninggalkan Sanctuary. Menggelengkan kepala sebagai jawaban atas permintaan Roswaal, Echidna lalu menyilangkan tangannya sambil berkata, lewat pengamatannya, Echidna yakin penghalang akan memiliki peluang besar berhasil. Akan tetapi, Echidna berkata mereka kehilangan Nexus untuk mengaktifkan barrier Sanctuary.
Dalam situasi yang penuh dengan kekecewaan, Lewis kemudian menawarkan diri sebagai pengganti Nexus dalam upaya pengaktifan barrier di Sanctuary. Permintaan Lewis didasari perkataan Beatrice yang mengatakan Echidna menaruh minat khusus pada Lewis karena Lewis memenuhi persyaratan pendukung pembentukan barrier Sanctuary. Lewis lanjut berkata, sebagai demi-human sebelum datang ke Sanctuary, dia telah mengalami banyak persekusi. Dan bila dapat membantu, Lewis bersedia mengorbankan diri untuk membayar hutang budi itu. Rasakan kebulatan permintaan Lewis lewat genggaman erat tangannya. Echidna berkata, penghalang dapat berhasil bila mengekstrak out Lewis dan mengkristalisasi itu menjadi sebuah kristal penghalang. Sepakat dengan keputusan pembuatan barrier, Echidna kemudian mempersiapkan proses kristalisasi dan mulai merapalkan mantra yang diperlukan untuk membuat barrier Sanctuary. Roswaal yang tidak dapat membantu proses pembentukan barrier Sanctuary memutuskan mengerahkan semua kemampuannya untuk menghadapi entitas jahat yang datang ke Sanctuary, semata-mata untuk mengulur waktu agar Echidna dapat menyelesaikan persiapan pembuatan barrier. Roswaal juga meminta Echidna untuk memanggil Beatrice. Sebagai info, Roswaal A. Mathers di usia remaja terbilang sukses dalam hal sihir. Dia dapat mengendalikan sihir 6 warna, menciptakan api yang maha dahsyat dan memotong batu menggunakan sihir angin. Biarpun Roswaal memiliki kekuatan sebesar itu, tapi Roswaal tetap tidak dapat menandingi entitas jahat yang sekarang berada di hadapannya. Terlihat seorang pria dengan poni pirang kehitaman serta menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Pria itu dengan segera mendekati Roswaal yang bersimbah darah dan berkata masih ingin lanjut. Setiap langkah pria itu mendekati Roswaal, kerikil berterbangan menembak ke arah tubuh Roswaal yang membuat darah mengalir dan membuat suara retak setiap batu itu mengenai tulang Roswaal. Menggerutu karena melihat Roswaal tidak mau menyerah. Pria itu terus-menerus menyumpahi Roswaal dengan berkata, dasar lemah, merepotkan. Seketika, Roswaal dilempar di udara dan tergeletak jatuh di tanah. Melihat Roswaal tak mampu memberikan perlawanan, Lewis yang bersembunyi di balik kabin bergemetar takut melihat entitas kuat itu. Pria itu menyadari tatapan Lewis yang mengarah kepadanya dan berkata, oh ya, apakah ada orang di sana? Saat pria itu mencoba menghampiri Lewis, Roswaal kemudian melemparkan sihir tertinggi api, yaitu Algoa. Serangan itu tidak memberikan efek sama sekali. Kemudian Roswaal berkata, dasar iblis, atau yang lebih benar, dasar penyihir. Tidak suka dengan sebutan penyihir, pria itu lalu memperkenalkan dirinya. Dia adalah Hector, Warlock of Melancholy. Sebagai info, Hector memiliki kemampuan bernama Authority of Melancholy yang membuatnya mampu membuat medan gravitasi tidak terlihat dan menguasai pergerakan di dalam medan gravitasi itu. Dengan segera, Hector menyentuh kulit Roswaal, membuat organ dalam dan tulang Roswaal bergemertak, mengeluarkan suara yang menyeramkan. Tak berhenti sampai di situ, Hector kemudian mengangkat tangan kirinya yang membuat sebuah batu menyerang kabin tempat Lewis bersembunyi. Untungnya, Lewis dapat menghindari serangan itu dengan bertiarap tepat waktu. Melihat Lewis tidak memberikan perlawanan, Hector sadar wanita yang dia serang bukanlah Echidna. Hector lalu berkata, jika bukan Echidna, bodoh amat lah. Melihat Roswaal yang terluka, tiba-tiba sosok perempuan berambut putih datang menghampiri Hector. Hector kemudian berbincang kepada Echidna, sudah lama rasanya pertemuan terakhir di antara kita. Mengacuhkan perkataan Hector, Echidna mengalihkan perhatiannya dan memberi perintah kepada Beatrice agar segera membawa Lewis ke tempat yang telah dipersiapkan. Meninggalkan Echidna dan Hector, Lewis dan Beatrice yang berlari tetap dapat merasakan aliran mana yang besar saling berbenturan di belakang mereka, sebagai tanda dimulainya pertarungan Hector dan Echidna. Lewis membulatkan tekad dan berlari menuju tempat yang ditunjukkan oleh Beatrice. Dalam ruangan itu terlihat sebuah kristal besar berwarna biru. Beatrice memperingatkan Lewis sebaiknya kau tidak menyentuh kristal itu bila tidak mau tertelan ke dalamnya. Beatrice bergumam dia susah payah memindahkan kristal itu tanpa menyentuhnya menggunakan sihir door crossing. Itu semua Beatrice lakukan mengikuti perintah ibunya yaitu Echidna. Lewis kemudian berterima kasih karena Beatrice telah menemaninya selama ini dan berkata ini adalah salam perpisahan. Beatrice mencoba mengubah pikiran Lewis dan berkata tujuan Sanctuary bukan hanya untuk melindungi penduduk demi-human yang sering diperlakukan sebelah mata. Namun tujuan sebenarnya dari pembentukan Sanctuary adalah untuk mencegah orang-orang yang mengejar Echidna. Mengangguk karena telah memahami tujuan Sanctuary, Lewis berkata, biarpun tujuannya tidak sama, tapi hari-hari bahagia yang dialami di Sanctuary bagi Lewis itu lebih berharga dibandingkan apapun.
Mendengar dentuman keras, tanda pertarungan Echidna dan Hector masih berlangsung. Lewas kemudian menyentuh kristal, yang menelannya ke dalam kristal itu. Lewas menyampaikan kata terakhir, terima kasih dan selamat tinggal Betty. Dunia kemudian memudar dan mengakhiri ujian masa lalu Lewas. Itulah cerita yang Lewas ungkapkan kepada Subaru tentang apa yang dilihatnya selama ujian tahap pertama yang dihadapinya. Nah, sekian pembahasan masa lalu Lewas dan kemunculan Hector. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.